Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya meyakini saudara-saudari masih tetap penuh dengan semangat, pengharapan, dan kegembiraan. Karena kita tahu, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan penuh pengharapan. Dikatakan Allah hal tersebut di Yeremia pasal 29 ayat 11. Saudara-saudari, saya gembira bisa hadir kembali bersama saudara-saudari untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Sebagaimana ditetapkan di Almanak HKBP, renungan kita yaitu dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan serta yang memeliharanya. Saudara-saudari, suatu hari kakek saya bernama German Sibarani, ia bercerita kepada saya, suatu hari ia ada di Lapo atau warung. Ia bercerita kepada temannya bahwa ternyata besi bisa terbang dan mengangkut orang. Kakek saya mau menceritakan tentang pesawat terbang. Tetapi beberapa kakek-kakek lain tidak bisa percaya dan tidak bisa menerima bahwa besi bisa terbang dan mengangkut orang lain. Lalu mereka pulang, dan di antara mereka itu ada yang bersungut-sungut kepada anaknya karena peristiwa tersebut. Lalu gemuruh di langit. Lalu sang kakek itu berkata, "Lihatlah di atas, itulah namanya besi terbang dan mengangkut orang yang disebut pesawat." Tapi sang kakek tetap tidak bisa menerimanya, karena sukar dia menerimanya, karena hal tersebut tidak pernah ia dengar, ia lihat, dan tidak pernah ia percayai. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini kepada kita, Yesus menyaksikan dirinya bahwa dia bukan datang dari dunia ini, bahwa dia hadir karena Allah, bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Allah yang hadir kepada manusia dalam bentuk kemanusiaan. Saudara-saudari yang terkasih, hal ini pastilah sukar bagi orang-orang yang sukar menerima bahwa Allah bisa bekerja dengan cara Allah yang ajaib demi keselamatan umat manusia, demi keselamatan ciptaan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengerjakan tugas yang dia percayakan kepada dia. Dan kepada kita hari ini, Yesus sedang menyapa juga sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki tugas, tanggung jawab yang harus kita laksanakan di tengah-tengah dunia ini. Tugas apakah itu? Tugasnya adalah hidup mencintai sesama dan mencintai seluruh ciptaan Allah sebagaimana kita mencintai diri kita. Dan sama yang dengan hal itu, kita mengasihi Allah. Bukti dari mengasihi Allah adalah kita mengasihi kehidupan ini dan ciptaan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, social distancing adalah bagian dari kita mencintai kehidupan dan sesama kita. Berbagi kasih di saat-saat berat ini adalah bagian dari tugas pelaksanaan kita melaksanakan yang diembankan oleh Tuhan. Maka saudara-saudari, apa yang kita kerjakan bukan untuk mencari pujian-pujian, bukan untuk mencari pencapaian-pencapaian diri, bukan untuk mencari harkat martabat, tetapi sebagai praktek orang beriman kepada Allah. Hidupnya diberikan menjadi berkat. Saudara-saudari, kita semua menderita. Kita semua punya masalah. Kita semua punya beban. Kita semua mempunyai tekanan-tekanan di tengah wabah virus corona ini. Tetapi kepada kita diberikan Allah rohnya supaya kita sanggup berbagi, supaya kita sanggup berbela rasa, supaya kita sanggup untuk mengerjakan panggilan Allah kepada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.